Iya, kita kembali lagi bersama Nakula Sadewa, Mama Firda Rasak ya. Ini kan tadi bener kamu orangnya bucin banget gitu kalau jadi Banget sih aku sekali bucin, gua bener bucin banget ya. Aku. Serius apa ya? dia kenalin ke mama gitu ya. Iya udah aku kenalin ke mama juga. Kamu pengen kayak mama gitu nggak yang nikah muda? Tahu kan kamu kalau mama tuh nikahnya muda. Gaduh lagi. Enggak sih aku pengen 25 masih muda lah ya 25. 25. Tapi kan mama selalu bilang, oke boleh nikah muda, yang penting punya apa dulu. Mama bilang, Punya apa? rumah. Punya jam Punya tangan dulu yang bagus. Oh, jam tangan dulu ya, iya, jam tangan. Ya kan itu kata mama. Laki-laki lihat jam tangannya katanya gitu. Oke, ini buat teman dekatnya Nakula. Hai ya. Mama tuh masih belum tahu kalau ternyata ada yang Nakula. Aduh, nggak bilang-bilang sih. Besok mau diajak ketemu katanya ya. Mau diajak ketemu, ceweknya Nakula mau diajak ketemu Mama Firda, siap-siap ya. Oke, sekarang fitnah fakta untuk Firda Razak. Fitnah atau fakta? Ayo. Kalau kamu itu menyesal memilih menjadi perempuan mandiri, karena kayaknya lebih enak jadi perempuan matre, fitnah atau fakta? fakta. Kenapa? Fakta. Aku mau bayangin kalau misalnya aku perempuan matre itu, aku nggak harus cari uang ya. Rumah udah ada yang kasih, mobil udah ada yang kasih. Karena kalau dulu aku gengsi banget gitu untuk minta-minta gitu. Aku bukan orang yang gitu. Kalau sekarang gimana? Semua aku yang cari. Tetap pasti. Tetap kan. Berarti belum berubah. Aduh, coba dulu latihan dari sekarang ya kan. Oke, lanjut nih kepada Firda lagi. Fitnah atau fakta? Kalau sekarang kamu lagi syuting satu sinetron bareng Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti. Dan gosip bahwa ada hubungan spesial di antara mereka berdua itu ternyata memang benar kok, mereka emang sering berdua-duaan. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Bingung nih jawabnya. Dia bingung jawabnya. Soalnya mereka emang sering berdua karena untuk kepentingan dari sinetron Chemistry-nya. itu, chemistry-nya. Jadi emang dibangun. Tapi emang hubungan kita tuh semuanya sama. Ijong tuh deket sama siapa aja. Cuma maksudnya kalau dibilang kedekatan lebih dari sekedar ini nggak tahu ya di belakang, kan kita nggak tahu kalau misalnya hubungan kayak gitu kan pasti ngumpet-ngumpet dong. Ya kan? Ya, Pasti ya, nggak bilang-bilang mungkin diumumin dong. juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang dilihat kamu ya. sendiri sih ya hubungan profesional aja supaya membangun chemistry. Oh, jadi kalau dekat itu hanya untuk membangun chemistry gitu ya. Ya. Bingung kan? Ini soalnya ada gosipnya nih, berikut ini kita lihat. Kenapa video itu viral ya? Karena istrinya Ijong habis itu bikin di story-nya nulis minta agar lawan mainnya Ijong jaga jarak nih postingannya. Physical distancing kali. Katanya oh gitu. Iya, Iya benar juga ya. Terus habis gitu katanya Instagramnya Ijong diblok sama istrinya lah. Itu bukan physical distancing kayaknya, social media distancing. Oke, Mama Firda terakhir. Pesan-pesan buat perempuan di luar sana, gimana caranya supaya mereka itu sebagai perempuan dalam membangun pernikahan itu tetap optimis dalam membangun relasi-relasi yang baru? Iya tetap aja kita berteman gitu, tapi teman kita adalah teman suami kita juga, teman pasangan kita juga. Sama dengan teman pasangan kita adalah teman kita juga. Sebenarnya sih komunikasi harus terjalin terus ya. Kalau dulu itu aku ada miss-nya. Karena kalau misalnya udah mulai sesuatu yang miss, kita mulai ngumpetin sesuatu, akhirnya berkembang tuh sesuatu, udah menikmati sesuatu yang diumpetin itu gitu. Makanya komunikasi itu sangat penting sekali. Apalagi sekarang udah ada video call. Komunikasi sangat penting. Jangan sampai, apalagi LDR ya, tetap bisa kok komunikasi. Nah itu yang paling penting. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Nakula Sadewa dan Firda Razak. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti main-main lagi ya. Buat ceweknya Nakula. Hai. Ada dua cowok sekarang yang mau kita wawancara ya. Ini satu sad boy, satunya aku nggak tahu apa boy, playboy. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Petrus Canisius Hanar Mahendra atau Mahen, penyanyi berusia 24 tahun ini mengawali karir dengan mengcover lagu dan terkenal sejak merilis single Pura-Pura Lupa yang ditonton hingga 96 juta kali. Penyanyi yang disebut sad boy karena lebih bisa membuat lagu sesuai pengalaman pribadi dan menyanyikan lagu mellow ini Februari lalu memposting TikTok saat positif COVID-19 dan menangis karena tak bisa memeluk orang tuanya yang ditonton lebih dari 18 juta kali. Pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Tiara Andini dan Brisia Jody ini sempat berpacaran dengan Clara Christiane selama 2 tahun namun putus pada 2020.
Awal Maret 2021, Mahen memposting foto dengan pacar barunya, seorang pesepak bola wanita bernama Basya Putri, namun banyak netizen yang tidak setuju. Benarkah single terbaru Mahen yang berjudul Seamin Tak Seiman merupakan pengalamannya yang pernah pacaran namun beda keyakinan? Dan bagaimana kisah cinta Mahen dengan Basya Putri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Didi Riyadi, musisi sekaligus aktor berusia 39 tahun ini mengawali karir sebagai drummer band Elemen pada Februari 1999 dan pernah membintangi sinetron Kawin Gantung bersama Natalie Sarah tahun 2004. Band Elemen yang terdiri dari 7 personil ini tahun 2012 sempat dikabarkan bubar lantaran kalah populer dengan penyanyi band pop Melayu. Tahun 2017, mereka mengadakan reuni berawal dari sang vokalis Ferdi Taher yang ingin menagih uang kepada sang gitaris Irwan Aditya karena salah transfer, lalu Aditya yang depresi dan hampir bunuh diri ketika dihubungi Ferdi untuk diajak reuni. Pria yang masih jomblo ini rajin membalas komentar netizen yang dominan perempuan di postingannya dan disebut netizen makin ganteng dan meresahkan. Benarkah walaupun dikenal mempunyai banyak pacar, Didi Riyadi adalah korban ghosting? Dan apakah Didi Riyadi akan kembali menjadi anak band? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Mahen dan juga Didi Riyadi. Yang satu ini dikenal sebagai sad boy karena lagu-lagunya yang Aduh, dulu gitu. sih Kak. Hah? Oh, Waktu sekarang udah itu. enggak? Sekarang bahagia dong. Oh, dulu kan baru putus, sekarang udah punya pacar baru. Masa Iya. sih? Sekarang udah enggak. Udah enggak apa? Udah Kayak enggak? masih Enggak. sedih tuh muka lu. Enggak. Enggak. Emang agak kecapean doang. Wah, kecapean. Dia tuh kemarin sedih lagi karena Apa kamu tuh? tuh memang orangnya lebih gampang tersentuh ya. Waktu Betul. kamu membagikan momen ketika kamu terkena COVID, ya kan? Betul. Terus ini ada postingan-postingan di TikTok penuh dengan derai air mata. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Astaga. Aduh, Kamu mudah sekali ya kalau apa yang terharu Iya, dikit betul. gitu. Hah? apalagi kalau kayak ke orang tua gitu kayak lebih Iya, nggak bisa sih. pastinya. Nah, itu momennya. Kenapa lo? Hah? Kenapa? Enggak. Enggak sedih aja. Aduh. Oh, Iya, gitu. dia orangnya gitu, sensitif beda sama yang ini ya. Ini berkaca-kaca sekarang matanya. Iya benar. Dia berkaca-kaca tersinggung kayaknya. Kenapa kamu? Tapi sekarang sudah melewati tahap itu, yang COVID gitu, Yang itu COVID sedih udah banget ya. sih Tapi waktu itu memang Kak. buat kamu apa sih yang dirasain paling berat waktu kamu kena COVID? Karena kayak di karantina di satu rumah sendiri gitu loh. Sendiri. Terus kayak kita cuma bisa bertatap muka lewat kaca gitu. Heeh. Terus kayak waktu itu yang datang kan mamaku sama ayahku gitu loh. Dia cuma bisa nitipin makan terus aku bisa ambil kalau dia udah jauh gitu. Ya gitu makanya sedih. Lebih juga kayak gitu. Lebih sedihnya yang bikin itu. Betul sekali. Kalau Om Didi itu sedih meneteskan air mata itu kalau apa Om? Nah, Enggak ada. Apa dong? Jujur aja deh Om. Apa dong? Jujur. Ya kalau sedih banget, terakhir my dad meninggal. Sama tahun ini 4 tahun lalu. Udah 4 tahun nggak ada. Cuman wajar lah ya pasti. Ya pasti. Sedih banget merasa kehilangan dan. Nah, cuman di satu sisi gue ngerasa kepergian bokap gue sebagai yang paling tua kayak dititipin gitu loh. Dan itu udah gue ngerasanya jauh sebelum bokap Belum nggak meninggal. ada. Itu emang udah ngerasa kayak dititipin. Karena dia udah lebih banyak ngomong soal ya maksudnya yang meneruskan setelah ini adalah saya sebagai yang paling besar. sebagai yang paling tua dan udah lebih banyak ngomong kayak umur papi sih mau berapa lama sih? Oh, itu udah sering Gitu. diulang-ulang. Nggak akan lama lah orang tua pasti nanti semua tua nanti sakit apa segala macam pasti nanti meninggal Iya. nggak ada gitu loh. Nah kamulah sebagai yang paling tua gitu jadi lebih ke oke ya udah. Tapi this is kamu my tuh time gitu. tipe anak laki-laki, kamu keluarga laki-laki semua kan ya? Enggak cewek 2. Ada cewek 2. Terakhir. Kamu tipe Dua. laki-laki yang kalau nangis tuh yang punya kepercayaan bahwa kalau cowok tuh nangis nggak boleh di depan umum atau enggak? Atau santai aja kalau emang harus nangis ya nangis aja. Prinsip gue sih gue nggak perlu berbagi kesedihan sama orang banyak karena ya they don't deserve that gitu loh. Pernah nangis? Gue kalau sedih kalau misalnya kayak capek apa segala macem ya udah gue sendiri aja. Oh. Gitu. Pernah nangis gara-gara cewek? Kenapa? Gara-gara cewek? Enggak sih.
Agak Kalau Mahen, ragu-ragu kalau dikit. Mahen. Agak ragu-ragu dikit Kak. Mungkin waktu yang dulu. Bukan, dia ragu-ragu gini. Ragu apaan? Itu malu. Iya bener. Gue gimana? Emang kelihatan ya parasnya ya. Dulu nggak ada. Ya, Ada sih. juga Ragu yang mana nih? beda. Oke. Beda anak muda. Iya bener. Kau nangis. Kalau saya kebalikannya, cewek-cewek yang nangis. Oh, Begitu. Ini lagi mungkin ada mau ngorek-ngorek lagi dia nih. Mungkin ada yang dulu-dulu ya. Yang dulu, bukan yang dulu banget. Baru aja itu yang waktu itu, yang nggak jadi. Ya, tahu kan yang mana? Nggak tahu Kak. Ribut. Cuma nggak tahu. Wah, nggak pernah nonton TV loh. Ini kan ada lagu lagi dari Mahen ya. Apa Seamin, tak seamin seiman. tapi tak seiman. Betul. Gitu. Apa kan juga kan yang menciptakan lagu kan orang lain tapi kan Aku. berdasarkan. Oh, ini kamu. Aha. Apakah ini berdasarkan kisah kamu bersama mantan yang itu? Setelah berikutnya yang kemana-mana. Tetap di Rompi.